Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan naik pesawat, bajunya tersangkut kawat. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi jawab salamnya kurang semangat. Sekali lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang terhormat pengasuh pondok pesantren Rodotul Ulum sekaligus kepala sekolah SMPI Cendekia Rodotul Ulum, yaitu Abiki Haji Abdul Halim Supomo SPD dan Umi Haja Siti Nuriyah Jariah, yang mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dari jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dibarokahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Al-Ustaz Miftahul Ilmi, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberi ketabahan dalam mendidik kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu wali santri SMPI Cendekia Rodotul Ulum, yang terhormat teman-teman yang saya cintai dan yang saya sayangi. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita umur panjang dan sehat walafiat hingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, hingga didapatkan dan senantiasa dihidupkan sunnahnya hingga tahun nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pidato yang dapat saya sampaikan insya Allah yang berjudul memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan mulia di mana untuk para nabi dan rasul dilahirkan ke dunia ini. Ya, beliaulah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, tiada lagi nabi setelahnya. Nah, di bulan Maulid ini seharusnya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri teladan kita yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan menjadikan rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini, menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak.
Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugilah hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi SAW bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam kehidupan keseharian beliau praktikkan dalam memplementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bahkan kepada orang musyrik pun Nabi SAW berlaku santun. Tidaklah kita mengingat bagaimana dahulu Nabi SAW ketika hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya. Namun ternyata di sana malah mendapatkan perlakuan yang kasar dan permusuhan yang lebih parah hingga Nabi dilempari batu. Kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, apabila dibolehkan maka ia membenturkan kedua gunung di antara kota Taif, sehingga orang yang tinggal di sana akan wafat semua. Namun apa sikap Nabi SAW? Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucu mereka adalah orang yang menyembah-Mu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dikisahkan juga dalam hadis riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang musyrik. Kemudian Nabi menjawab, sungguh aku tidaklah diutus sebagai seseorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat mulia Rasulullah SAW yang dapat kita teladani adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kisah ketika Rasulullah SAW ikut berperang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya ikut berperang. Di tengah peperangan pamannya terbunuh oleh Wasi, budak berkulit hitam. Wasi tidak hanya membunuhnya dengan menghaluskan pedang dan begitu saja lalu selesai. Tidak, namun ia mencabik-cabik isi perutnya. Hal ini membuat Nabi SAW sangat sedih, sakit hati dan marah. Bayangkan paman yang begitu dia cintai wafat dengan cara mengenaskan seperti itu. Akan tetapi ketika Wasi menyatakan diri di hadapan Nabi untuk masuk Islam, Nabi pun memaafkannya. Meski beliau tidak mau melihat wajah Wasi lagi karena sebab akan terus mengingatkannya kepada peristiwa terbunuhnya pamannya. Mengenai sifat memaafkan, sungguh Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wal 'amr bil 'urfi wal 'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai. Tidak ada dendam yang terjadi antara manusia. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah, yang mana dalam mencontoh dan menerapkan akhlaknya terdapat kemaslahatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kurangnya dan banyak salahnya, mohon dimaafkan. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Usikum bitaqwallahi wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya yaitu penampilan puisi yang akan dibawakan oleh saudari Afifah Atikoh. Padanya waktu dan tempat saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Fatimah. Berdirinya saya di sini akan membacakan puisi yang berjudul Ya Rasulullah. Rasulullah dalam mengenang menyusuri lembaran seri pahit getir perjuanganmu membaca cahaya bukan pengorbanan untuk umat tercinta tak terjangkau untuk tidak tergambar. Ya Rasulullah, kami umatmu walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba melihatmu dan kami coba mengamalkan sunnahmu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, terakhir yang di dalam hati. Kasih Allah, namamu bersanding di dalam. Sabdamu adalah doa, syafaatmu adalah syafaatmu adalah engkaulah Muhammad rahmatan lil alamin. Kami sambung perjuanganmu walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak usah. Salam. Tenang, ada. Penampilan selanjutnya yaitu penampilan sholawat. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Saya kelamat yuk. Duluan Nabi Muhammad. Kehadrahmal. Kehadrahmal. Iya kalau ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik Lahir cahaya kebenaran jiwa, siang mulia penyujuk jiwa. Lahir cahaya kebenaran jiwa, siang mulia penyujuk jiwa. Burung-burung bernyanyi, matahari berseri, tentang pujaan hati sebagai obat diri, sebagai obat diri. Sahara biati al-sofa wa biyajudi
judul Ali Bi'ahli wafat Waktu sahara biadi Alai sofa Wabiya judul Ali Bi'ahli wafat Malaikat memuji Apa kayak mau? Bidadari berseri menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Malaikat memuji bidadari berseri menyambut sang Nabi dari Allahu Rabbi. Hancurlah berhala dan kunci neraka. Sambutan yang esa untuk umat manusia, untuk umat manusia. Waktu sahara